jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu taman di tamanan surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberkahi umur kita, dimudahkan kita dimasukkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pula hadir pada kesempatan di malam hari ini. Hujan rintik-rintik mengguyur bumi Magetan ini, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir pula Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LCMA yang hadir di tengah-tengah kita dengan acara safari dakwah beliau di Jawa Timur. Alhamdulillah kita mendapatkan jatah dari Support Dakwah Center, mendapatkan 2 tempat, Magetan dan besok pagi di Ponorogo. Mudah-mudahan Ustadz Zulkifli senantiasa diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini sebelum kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Uzmah, kami sebagai moderator ingin menyampaikan sekilas tentang beliau, yaitu beliau dengan nama Kiai Haji Dr. Zulkifli Muhammad Ali LCMPD. Beliau adalah dai yang senantiasa mengobarkan semangat dakwah Islam baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Abuya kelahiran Pariaman 15 November 1974, menghabiskan masa kecilnya di bawah naungan pendidikan Muhammadiyah di Curup, Bengkulu. Kemudian seusai menyelesaikan pendidikannya di wilayah Bengkulu, Abuya Zulkifli juga melanjutkan pengembaraan memburu warisan Nabi Muhammad SAW menuju perguruan Tawalib Padang Panjang. Maka atas izin Allah, berkat doa yang dilantunkan kedua orang tuanya dan kesungguhan tekad yang menghujam ke dalam jiwanya, akhirnya beliau dimudahkan memburu harta karun, khazanah keilmuan hingga di bumi para nabi. Alhamdulillah. Kemudian Abuya juga dengan akrab sering membahas tentang bagaimana akhir zaman, karena memang mengembalikan satu keimanan yang utuh di akhir zaman begitu berat rasanya. Maka beliau menyampaikan bagaimana menghadapi situasi kondisi di akhir zaman ini. Kemudian menginjak usia yang ke-48, bertepatan dengan bulan September 2022, Abuya mendapat gelar kehormatan Dr. Honoris Causa di bidang dakwah dan studi Islam dari UIPM Malaysia. Kemudian 1 bulan setelahnya, alhamdulillah, Abuya melanjutkan studi dengan bermulazamah kepada masyayikh di Hadrul Maut Yaman. Kemudian aktivitas beliau hingga saat ini sebagai dai di berbagai kota yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Bahkan kajian beliau sering lintas negara, mulai dari jiran, kemudian Malaysia di wilayah Johor, kemudian Selangor, Sarawak, dan Kuala Lumpur hingga merambah ke benua Australia di wilayah Sydney dan Canberra. Dan terakhir beliau roadshow yakni di Abu Dhabi dan Dubai. Masya Allah ya. Kemudian Abuya yang merupakan ayah kandung dari 21 anak. Masya Allah ya, 21 anak ini hingga kini dipercaya untuk mengemban berbagai amanah. Di antaranya adalah pengasuh dan ketua Dewan Syariah Yayasan Pendidikan Al-Hufad. Yang kedua, pembina para mu'alim dan mu'alimat di program akademi Asatidah dan program parenting Al-Hufad School. Ketiga, ketua wali amanah dan pembina di Ma'had Mulazamah Al-Hufad Payakumbuh. Keempat, ketua Dewan Pengawas Syariah
KSPPS, PMT Al-Fatayah. Kelima, pengasuh dan pembina Yayasan Al-Hufat. Dan yang terakhir, pemilik channel YouTube Usma Media TV Channel. Demikian sekilas biodata beliau, mudah-mudahan bisa memberikan kesan dan pesan yang untuk kita bisa mengambil ilmu yang akan beliau sampaikan pada malam hari ini. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilahkan. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Guru-guru dan para alim ulama yang kita muliakan, para asatidzah yang kita cintai, dan seluruh hadirin wal hadirat, semoga mendapatkan dari sisi Allah penjagaan, riayah dan inayah dan husnul khatimah di akhir hayatnya. Alhamdulillah, segala pujian kita hanyalah untuk Allah. Kita ucapkan alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya cintai, saya kemarin lebih kurang 1 bulan yang lalu menghadiri halaqah Syekh Dr. Mahrus di Tarim, Yaman. Ternyata secara diam-diam hadir seorang ulama Yaman yang cukup berkualitas dan berbobot, baik namanya, ilmunya dan keterkenalannya, hadir untuk mengikuti kajian fikih bersama Syekh Dr. Mahrus. Saya lihat Syekh Dr. Mahrus, sebelum dia tahu, dia masih menyampaikan dengan santai. Tapi setelah pengajian bubar, dibisikkan kepadanya, tadi ada Syekh Abu Abdullah Khadar Salli Al-Adni hadir dalam kajian beliau. Dan beliau memohon setelah itu, mohon dengan sangat agar Syekh itu, guru saya itu jangan datang lagi ke pengajian ini. Kenapa? Pada bertanya yang lain. Sebelum saya tahu, saya masih lancar bicaranya. Tapi setelah saya tahu sekarang, besok akan keluh lidah saya. Saya tak akan mampu mengeluarkan kata-kata. Ini suatu fakta, bukan hanya pada pribadi Syekh Abu Abdullah Khadar Salli saja, tetapi ternyata Syekh Yasir melakukan hal yang sama, Syekh Dr. Ahmad Zaid melakukan hal yang sama. Mereka mengilmui beberapa disiplin ilmu secara baik sekali, tapi di bidang yang mereka belum menguasai dengan baik, mereka tidak malu-malu duduk ikut menyimak ketika ada mutakhasisnya, spesialisnya bicara. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya, alangkah tawadhu'nya mereka-mereka ini. Sementara di posisi saya sekarang, saya seperti
Dr. Mahrus ya. Dengan adanya guru-guru kita di sini, saya jadi berat mau bicara apa. Saya katakan, wah dengan kedatangan guru kita, saya mau ngomong apa ini? Ya, bismillah. Karena memang sudah menjadi jadwal yang ditetapkan, tak mungkin pula lah kita bubar. Cuman mohon dengan ustaz-ustaz yang kami cintai, kalau dapat duduklah bersama kita di atas ini. Tak usahlah duduk di bawah. Jadi tak enak hati rasanya. Tafadhal ustaz. Kalau dapat ustaz-ustaz kita, tafadhalu bil julusi ma'ana. Fadhalu ya syekhana. Fadhalu. Khalas. Bismillah, kita lanjut aja. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, ini salah satu di antara budaya yang layak untuk kita teladani ya. Dan ini sepertinya bukan 1-2 orang, tetapi kayak sudah menjadi karakter. Di Yaman itu, negeri di Timur Tengah yang saya ketahui masih sangat terjaga keislaman dan keimanannya, ya, adalah Syam, dalam hal ini khusus Palestina, dan yang kedua adalah Yaman. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada di Syam. Hijrahlah kamu ke sana. Fa in abaitum fa alaikum bi yamanikum. Kalau seandainya kamu berat ke sana, enggan sampai ke situ karena orang perang, masih ribut, masih sulit dan segala macamnya, fa alaikum bi yamanikum, maka bertolaklah kamu ke negeri Yaman. Di hadis yang lain Nabi berkata, fa inna biha al-iman. Di sana ada iman. Dan benar Bapak. Benar saudara, untuk hari ini keilmuan di Yaman masih sangat terjaga. Ulama-ulamanya di luar yang Yaman Utara ya. Kalau Yaman Utara udah babak belur. Yaman Utara memang hari ini sudah tidak begitu kondusif lagi menuntut ilmu. Karena eksistensi Syiah Houthi yang ditopang oleh Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, ini hari ini mengobrak-abrik Yaman sebelah utara. Tetapi Yaman sebelah selatan, sampai hari ini tetap dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cari sebab kenapa. Ternyata dari utara ke selatan itu dibatasi oleh 2 kabilah yang terkenal tidak pernah menyerah dan terkenal hobi betul untuk berperang. Selama musuh mau, mereka akan hadapi dan mereka tidak pernah mundur. Yaitu kabilah Aden dan kabilah Ma'arib. Maaf kalau saya salah bahasanya. 2 suku ini terkenal sekali sangat alot, ulet dan kuat tangguh. Dan jadi krisis dan peperangan yang ada di Yaman Utara takkan bisa ditularkan ke Yaman Selatan. Nah, di Yaman Selatan ini adalah Hadramaut. Hadramaut terkenal di sana dengan ibu kotanya Mukalla, ya. Kemudian sebagai kota penuntut ilmu adalah Tarim dan sekitarnya. Masyiral muslimin, suasana di sana adalah suasana ilmu. Hari-hari orang diskusi ilmu. Di mana majelis? Apa nama kitabnya? Siapa syekhnya? Lalu masing-masing mencatat. Saya ikut. Nanti ada daurah saya daftar dan segala macamnya. Jadi orang berlomba menuntut ilmu. Walaupun itu para syekh, para doktor, mereka tetap berlomba-lomba. Maaf nih kalau di Indonesia, Ustadz LC aja sikit, sudah merasa ilmunya penuh. Nggak mau lagi mendatangi kajian ketika ada guru yang datang, ketika ada ulama yang datang. Para hamba-hamba Allah yang saya cintai, kemarin saya mengantarkan kader untuk gelombang yang ketiga ya. Alhamdulillah ada 12 orang semua saya antarkan. Saya juga memanfaatkan suasana dan kondisi di mana saya berazam untuk selama 1 bulan saya harus tamatkan beberapa kitab, saya harus mendapatkan beberapa faidah ilmu dengan para masyayikh di sana. Dan singkatnya 1 bulan dari subuh sampai malam bersama guru-guru kita yang berkompeten di sana, saya dengan izin Allah SWT telah menamatkan beberapa hal yang sangat penting bagi saya pribadi.
Walaupun sederhana, tetapi hal-hal yang meliputi yang belum saya ketahui di balik itu, saya telah mendapatkan pengayaan di situ ya. Kitab Ushulus Sunnah dari Imam Humaidi, lalu mendapatkan sanadnya. Aqidah Imam Syafi'i dari Imam Syafi'i dari kitab Ar-Risalahnya, dan kita diberikan sanadnya. Al-Bisyarah wal Ittihaf oleh sang penulis langsung, dan kita mendapatkan sanadnya. Dalam 1 bulan kita bisa menuntaskan beberapa maklumat ilmiah yang sangat berkualitas. Bayangkan kader-kader kita yang lain di situ. Hari-hari mereka seperti itu. Jadi ini adalah imbauan kepada Bapak Ibu semua. Kalau kita punya generasi, Bapak punya anak, punya putra, atau bahkan putri, saya masih sangat menganjurkan berangkatkan ke sana. Kenapa bukan ke Mesir? Kenapa bukan ke Madinah? Kenapa bukan ke Yordania? Kenapa bukan ke Turki dan segala macamnya? Tanpa bermaksud untuk memburuk-burukkan dan menjelek-jelekkan negeri-negeri yang lain, tapi untuk kondisi sekarang, kadar keilmuan di beberapa tempat yang saya katakan tadi sudah jauh sangat menipis. Lagi pula ulama-ulama yang bisa diharapkan sudah berada di sel-sel tahanan dan di penjara. Baik itu di Arab Saudi, baik itu di Yordania, apalagi di Mesir, ya, baik itu di beberapa negara Timur Tengah lainnya. Tidak dapat kita berharap banyak anak-anak kita kembali nanti ke Indonesia membawa khazanah ilmiah yang memadai. Sangat-sangat tidak. Tapi kalau di Yaman, insya-Allah taala ulamanya masih banyak, berkualitas, masih memiliki akhlak dan adab yang layak diteladani, dan mereka mencurahkan segala-galanya dengan hati. Oleh karena itu kami halau, ayo bawa anaknya ke sana, antarkan, belajarlah ke sana. Seperti kata Rasulullah SAW, Yaman adalah negeri iman. Nah, saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau ada yang mau informasi lebih, maka boleh nanti tanya langsung kepada saya, insya-Allah ya. Bahkan kalau ada yang mau titip, saya mau titip anak saya, insya-Allah info dari saya, April, Mei, Juni, di antara 3 bulan ini saya kembali membawa generasi berikutnya ke sana. Jadi kalau ada yang ingin menitipkan anak-anaknya, dikaderkan di sana, insya-Allah kita berkenan untuk ditumpangkan kepada kita, buat ditempatkan di tempat-tempat yang anak-anak ini akan benar-benar terjaga, terasuh dan terasah insya-Allah dengan maksimal. Baik, hadirin yang saya muliakan. Dalam pertemuan ini, tadi dikatakan Ustadz akhir zaman. Sebenarnya saya agak gelisah ini. Ketika dikatakan Ustadz akhir zaman, jangan Bapak pikir saya senang dengan sebutan itu ya. Soalnya kalau saya dikatakan Ustadz akhir zaman, saya terima. Pada faktanya kita memang sekarang ini di akhir zaman. Tapi Ustadz di sebelah saya, Ustadz akhir zaman juga. Antum yang ada ini umat akhir zaman, baru pas. Setuju tidak? Kalau gitu, mau panggil Ustadz akhir zaman lagi? Maka antum adalah umat akhir zaman. Baik ya. Saya pada aslinya mulai dari Mesir dulu, ngambilnya Usuluddin. Ya. Akidah, tafsir adalah 2 spesialisasi yang saya geluti secara serius. Di luar saya mengambil akidah mulazamah, adapun di kampus saya ngambil tafsir. Namun saat saya mengikuti Daurah Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Al-Bukhari, dari awal, dari A sampai Z, dengan Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani, dari Sudan, kami tamatkan kitab itu sampai kita diberikan sanad, termasuk Syekh Syihab juga termasuk yang ikut dalam daurah tersebut. Pas pembahasan kami memasuki kajian ahadithul fitan, hadis-hadis fitnah akhir zaman, kami periksa uraian-uraian beliau. Jadi beliau menguasai kutubut tis'ah dengan luar biasa. Beliau menguasai madhab fikih yang 4 dengan luar biasa.
Ketika beliau menguraikan, memperbandingkan ini, menyambungkan, mengkaitkan ini dan itu, lama-lama ada gelitik di hati kami yang kami langsung tanyakan pada beliau, Syekh, seolah-olah hadis-hadis fitnah akhir zaman itu banyak ketemunya di zaman kita. Ini apa kebetulan, Syekh? Atau memang nanti ada zamannya yang lain selain zaman kita? Mungkin nanti keturunan kita, pokoknya bukan sekarang, Syekh. Bagaimana sebenarnya? Syekh itu menjawab dengan tenang dan mantap. Apa kata beliau? Kalau bukan ini zamannya, kalau bukan zaman kita sekarang ini, maka zaman yang mana lagi, kata beliau. Ya, maka zaman yang mana lagi? Hadirin yang saya muliakan, maka mulailah dari saat itu saya juga ikut mendalami beberapa kitab-kitab, baik yang dari luar sampai yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, untuk saya baca. Sampai yang terakhir kemarin juga dapat hadiah buku dari Jami'ah Al-Wasatiyah, ya, yaitu dari almarhum Syekh Habib Abu Bakar Al-Adani. Beliau penulis tentang kitab terkait dengan masalah akhir zaman. Analisa dan rincian beliau lumayan cukup tajam, ya. Berbeda dengan Syekh Imran Hussein. Akan tetapi, saya lihat dari kitab-kitab ini semakin membuat kemantapan hati bahwa apa yang sebenarnya kita sampaikan, insya Allah sudah seharusnya. Walaupun tentu dalam bentuk ilmiah kita berusaha menjaga amanah. Ketika ada yang lemah, ketika ada yang kurang, kita sampaikan kepada umat. Ketika ada yang salah, kita tidak malu-malu meralatnya kepada umat. Yang penting ini jangan sampai tidak disampaikan kepada umat. Mungkin antum ingat bagaimana Rasulullah SAW kata para sahabat, suatu pagi naik ke atas mimbar selepas sholat subuh, lalu memberikan tausiah. Sampai kapan? Sampai zuhur. Beliau turun mengimami sholat zuhur, naik lagi. Setelah itu lanjut sampai asar. Asar masuk waktunya, beliau turun mengimami sholat, naik lagi, lanjut sampai tenggelam matahari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, maka yang paling banyak mengingatnya di antara kami adalah orang yang paling kuat hafalannya dan orang yang paling cepat catatannya. Ini yang paling banyak mengingatnya. Nabi menceritakan semua yang pernah terjadi dan semua yang nanti akan terjadi. Masya Allah, satu harian penuh Nabi menguraikannya. Lalu beberapa penyampaian Nabi yang membuat para sahabat full yakin bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah mereka. Seperti kata Rasulullah SAW, bu'ithu anna was-sa'atu kahatain. Aku diutus, jarak antara aku diutus dengan kiamat itu hanya seperti ini, kata Rasulullah. Lalu Nabi mengisyaratkan jari tengah dengan jari telunjuknya ke arah langit, memberi jarak sedikit. Apa yang dapat dipahami oleh para sahabat? Ya Allah, dekat lagi waktunya. Jarak antara aku diutus dengan kiamat terjadi seperti ini. Berarti dekat sekali. Dalam riwayat yang lain, Nabi Rasulullah bersabda, malaikat Jibril membisikkan kepadaku bahwa saat aku diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, malaikat Israfil, siapa malaikat Israfil? Siapa malaikat Israfil? Malaikat yang bertugas meniup sangkakala, trompet bahwa kiamat dimulai. Saat aku diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, malaikat Israfil memasukkan pangkal trompet ke dalam mulutnya. Tiap sebentar matanya melirik ke arah arasy, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Bahkan di hadis yang lain mengatakan, aku ini diutus sebagai salah satu tanda akhir zaman. Kiamat sudah sangat dekat. Begitu ya. Ini semua menjadikan para sahabat menghubung-hubungkan bahwa final kesimpulan mereka, kiamat tak lama lagi. Ternyata dampaknya positif sekali buat kehidupan mereka. Mereka menjadi bergairah untuk menjalani hidup, Pak.
Mereka bersemangat untuk memanfaatkan umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi manusia terbaik, manusia yang paling hebat prestasinya di mata Allah, manusia yang paling berkualitas, manusia yang paling banyak manfaatnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waktu tak lama lagi, kiamat sebentar lagi. Saya harus benar-benar memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menjadi pemenang akhirat. Setiap sahabat berprinsip sama, karena kiamat sudah sangat dekat. Saya tidak boleh menyia-nyiakan waktu, umur dan kesempatan yang ada. Ini yang terjadi. Akibatnya mereka totalitas, bapak-bapak, ibu-ibu. Totalitas dalam beragama, totalitas dalam beramal, totalitas dalam bergerak dan berjuang. Mereka tidak pernah tanggung-tanggung, dan mereka selalu melakukan yang terbaik. Dan mereka dalam hal ini berlomba-lomba dalam satu pembakar semangat yang sama. Dunia tak lama lagi, kiamat sebentar lagi. Kesempatan yang ada ini adalah peluang yang tak boleh disia-siakan. Ternyata satu persatu mereka meninggal dunia. Rasulullah meninggal, sahabat-sahabat meninggal, belum terjadi kiamat. Amal mereka sudah keterlaluan luar biasa. Sampai-sampai Allah puji dalam Al-Quran. Ibadah mereka, infak mereka, jihad mereka, jangan tanya, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ternyata kiamat yang mereka yakini dekat lagi, belum terjadi dan mereka meninggal semua. Rugi nggak mereka kira-kira, Pak? Rugi nggak para sahabat-sahabat ini? Tidak. Di mana letak ruginya? Justru mereka menjadi orang yang paling beruntung. Sebab mereka telah memaksimalkan menggunakan umur yang dititipkan oleh Allah. Melakukan semua yang terbaik. Sehingga Allah mengatakan, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Bahkan Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 100, dijamin seluruh mereka itu ahlul jannah, seluruh sahabat dijamin menjadi ahli surga, dan seluruh sahabat digelari dengan radhiyallahu anhu. Allah ridha kepadanya, Allah ridha kepadanya, Allah ridha kepadanya, Allah ridha kepadanya. Bahkan di ayat yang sama Allah nyatakan, siapapun yang bisa meniru para sahabat ini, Allah akan berikan mereka gelar yang sama, radhiyallahu anhu, dan Allah juga pasti akan masukkan mereka semua ke dalam surga. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Para sahabat meninggal. Anak-anak para sahabat mewarisi dari ayah-ayah mereka semangat untuk menjalani hidup yang masih dipercayakan Allah. Mereka yakin di masa ayah kami belum terjadi kiamat. Kayaknya mungkin di masa kita nih. Lalu apa yang menjadikan para sahabat dan apa yang dilakukan oleh para sahabat mengalir dan diwarisi dilakukan pula oleh para tabi'in. Semangat mereka merawat agama, menjaga agama, menegakkan agama. Semangat mereka beribadah, berdakwah dan sebagainya sebagaimana ayah-ayah mereka. Mereka para tabi'in dengan keyakinan dekatnya kiamat berdampak positif buat mereka, Pak. Sementara yang diberi oleh Allah mauhibah atau bakat untuk berbisnis, serius berbisnis, mereka ingin menjadi orang kaya, nanti tolong agama Allah, berinfak untuk agama Allah, sedekah untuk agama Allah, berjihad, menolong jihad dengan harta yang dititipkan Allah kepadanya. Sementara yang memiliki kemampuan di peternakan, mereka serius di pertanian, mereka serius. Supaya apa? Supaya mereka bisa tolong agama Allah. Pokoknya Allah beri mereka keahlian apa? Mereka pakai dengan serius untuk bisa menolong agama Allah. Itu dampak positif dari meyakini dekatnya kiamat. Bahkan kami tidak berlebih-lebihan ya. Pernah nggak dengar istilah cocokologi? Ustadz Zulkifli Muhammad Ali itu adalah Ustadz cocokologi. Pernah dengar ya Ustadz ya? Mencocok-cocokkan apa yang nampak dengan
hadis-hadis tentang tanda akhir zaman. Ya Allah ya Rabbi, cobalah sama-sama kita berfikir dengan jernih. Untuk apa Nabi menceritakan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat, kalau bukan untuk kita cari tanda-tanda itu dalam fakta. Memastikan tidak boleh, tetapi mencocok-cocokkannya ini sudah gaya para sahabat. Supaya apa? Supaya semangat untuk meyakini kiamat dekat senantiasa terawat dan terjaga, agar vitalitas kita dalam beribadah, beramal, berislam tetap stabil, bahkan makin lama makin ngeceng, makin lama makin ngejos, makin lama makin hebat. Harusnya begitu, Pak. Contoh, Bapak dengar tentang seorang lelaki yang muncul di tengah-tengah para sahabat saat itu Nabi masih hidup. Ibnu Sayyad namanya. Ibnu Sayyad ini terkenal ya sebagai lelaki yang ciri-cirinya agak mirip dengan Dajjal. Tapi nggak mau gabung dengan sahabat. Nggak mau mendekati sahabat, didekati dia pasti hilang, melarikan diri. Jangankan untuk ketemu dan bergabung dengan Rasulullah, gabung dengan sahabat dia nggak mau. Kerjanya mengintai, mengintip-intip Ibnu Sayyad ini. Sementara ciri-ciri fisiknya mendekati ciri-ciri fisik Dajjal. Suatu hari Umar bin Khattab dengan Rasulullah sedang berbincang-bincang di luar. Di balik-balik kebun kurma, Ibnu Sayyad ini ngintip. Umar dan Rasulullah SAW tahu bahwa Ibnu Sayyad sedang mengintip mereka dari balik pohon kurma di kebun kurma. Umar menghunus pedangnya, lalu minta izin pada Rasulullah. Izinkan saya ya Rasul. Kata Rasulullah, ngapain? Itu adalah Dajjal, kata Umar bin Khattab. Izinkan saya membunuhnya ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Rasul tidak langsung patahkan begitu ya. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, bila dia memang adalah Dajjal yang sesungguhnya, maka bukan engkau orang yang sanggup menghadapinya. Kamu ini bukan lawannya, ibaratnya gitu. Ya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, untuk apa bagimu membunuh orang sembarangan? Coba lihat, Nabi memberikan jawaban gantung. Kalau Nabi mau langsung selesaikan, Umar itu bukan Dajjal. Dajjal itu nanti di akhir zaman, bukan zaman ini. Apa salahnya Nabi menjawab begitu? Tapi Nabi membiarkan keyakinan bahwa kiamat itu sudah dekat itu terawat dengan memberikan jawaban, kalau dia adalah Dajjal, kamu bukan lawannya, kamu takkan sanggup mengatasinya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagimu membunuh orang tanpa alasan? Ya kan? Lalu Nabi meninggal, Abu Bakar naik jadi khalifah. Abu Bakar meninggal, Umar naik menjadi khalifah. Menjelang meninggal, Umar masih bersaksi, demi Allah, saya bersaksi bahwa Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Demikian Umar menyatakan. Coba lihat, udah meninggal Rasulullah, Umar masih yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Saking yakinnya mereka adalah generasi akhir zaman yang dengannya mereka akan menemukan kiamat. Berarti mencocok-cocokkan enggak itu? Mencocok-cocokkan enggak itu? Umar bin Khattab ternyata di dalam kitab ensiklopedia akhir zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Mubayyad dijelaskan yang meyakini Ibnu Sayyad itu Dajjal bukan hanya Umar bin Khattab sendirian. Bunda Aisyah juga yakin itu adalah Dajjal. Safiyah meyakini itu adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab meyakini Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Padahal Bapak, Ibu, Dajjal itu munculnya di akhir zaman setelah terjadinya Dukhan. Baru Dajjal muncul. Sementara Dukhan belum terjadi. Nah, terkait dengan Dukhan, Abdullah bin Abbas memberikan pernyataan di mana pernyataan ini disampaikan dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Abi Mulaikah, muridnya Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Mulaikah? Guru kami berkata, saudara-saudara, malam tadi saya tak dapat tidur. Kenapa Tuan Guru?
Sahabat-sahabat kami berkata mereka telah melihat meteor melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhon dimulai. Semalaman beliau bermunajat, istighfar, menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba beliau mengkaitkan melesatnya meteor ke arah bumi dikaitkan dengan akan terjadinya dukhon. Dukhon itu tanda besar kiamat yang pertama. Besok dukhon dimulai. Beliau mencocokkan apa yang nampak dengan hadis Nabi, petunjuk tentang terjadinya dukhon. Saudara-saudaraku, bila mencocokkan hadis Nabi tentang akhir zaman dengan apa yang nampak, tidak boleh. Untuk apa Nabi menceritakan tanda-tanda akhir zaman kalau tidak boleh? Lalu ketika kita lakukan, cocokologi katanya. Kalau begitu para sahabat cocokologi semuanya, sesat mereka itu, salah mereka. Karena para sahabat mencocok-cocokkan hadis-hadis akhir zaman dengan apa yang nampak. Sekalipun mereka salah, mereka tidak pernah dihujat oleh sahabat yang lain. Karena pada prinsipnya para sahabat ingin memompa semangat bahwa kiamat sudah sangat dekat. Itu di zaman itu ya. Padahal tanda-tanda kecil kiamat hampir sudah 95% terjadinya di zaman kita ini. Di zaman kita semua tanda-tanda kecil kiamat hampir sudah 95% terjadi semuanya. Seharusnya Bapak Ibu yang wajib meyakini bahwa kiamat itu sudah sangat dekat itu kita. Yang seharusnya punya semangat membara beramal soleh dan tidak mau bahkan takut berbuat dosa itu adalah kita seperti para sahabat meyakini. Sebab apa? Tanda-tanda itu banyaknya terjadi di zaman kita. Betul tidak? Kenapa termenung semuanya? Mau kita berikan beberapa bukti. Dan bukti ini silakan katakan cocokologi, tapi juga tidak terbantahkan. Contoh, saat Nabi Muhammad di dalam hadis Sahih Muslim dari Umar bin Khattab ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril yang menjelma. Apa itu Islam? Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, apa katanya? Shadaqta. Bagus. Jawaban Anda benar. Sehingga apa kata Umar dan para sahabat? Heran kami. Dia yang datang, dia yang bertanya, Nabi jawab, dia pula yang membenarkan jawabannya. Lalu dia bertanya lagi tentang rukun, tentang iman. Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Shadaqta, yang ini juga benar. Kemudian dia bertanya lagi tentang ihsan. Nabi menjawab apa itu ihsan. Setelah itu dia bertanya mata sa'ah, kapan kiamat? Nah, di sini Nabi berkata mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mungkin yang ditanya, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Saya enggak tahu, mungkin ente lebih tahu. Malaikat Jibril ini ya. Ternyata malaikat Jibril juga enggak tahu dan sudah final dalam Al-Qur'an yang tahu kapan kiamat cuma Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi dan malaikat Jibril sama-sama enggak tahu kapan kiamat. Dari hadis ini disimpulkan seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, haram kita menduga-duga, meramal-ramal atau mempercayai ramalan kiamat akan terjadi dengan disebutkan tanggalnya, bulannya, tahunnya, haram mempercayainya. Sebab Rasulullah saja tak tahu. Malaikat Jibril tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Namun saat Nabi ditanya, akhbirni an amaratiha. Kalau tanda-tandanya ente tahu enggak? Nah kata Nabi, kalau ini yang kamu tanyakan, saya bisa mengabarkan kepada engkau. Di dalam hadis itu, Nabi hanya menceritakan antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Setelah Nabi menjawab, laki-laki ini langsung berdiri dan pergi. Sahabat-sahabat masih bengong tuh. Umar yang terdekat dengan Nabi dicolek oleh Nabi. Umar, ente tahu siapa orang? Tidak ya Rasulullah. Kejar dia, tangkap, bawa sini. Giliran kita yang tanya itu orang siapa? Siap ya Rasulullah. Padahal Rasul tahu itu malaikat Jibril ya. Umar dengan sigap langkah kakinya itu 2 kali langkah kaki para sahabat. Kata para sahabat,
Satu langkahnya Umar, dua langkah kami. Umar tuh tinggi gede. Sehingga dalam beberapa riwayat sejarah dikatakan kalau beliau naik ke atas seekor punggung kuda perang yang dewasa, bukan kuda poni ya. Seekor punggung kuda yang dewasa, kakinya nggak usah diletakkan di stirap, dibiarkan aja tergantung. Lalu kudanya jalan, kedua ujung kakinya ini bisa membuat dua garis di jalan. Saking tingginya Umar. Umar tuh tinggi. Lalu dia dengan cepat mengejar. Lah, masjid di zaman Nabi di luarnya kan masih gurun Sahara, masih luas begitu kan. Kalau kita keluar banyak gagang tikus, iyalah hilang langsung. Ini enggak. Umar baru saja menyusul, dia sudah enggak ada. Dia berkata, ya Rasulullah, enggak ada. Kata Rasul, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Sengaja dia datang kemari dengan perintah Allah untuk ngajarin kalian semua isi agama ini apa saja. Sehingga Syekh Islam Ibn Taimiyah dari hadis ini mengatakan rukun din itu, rukun agama itu ada 4. Yaitu mengilmui tentang rukun Islam, mengilmui tentang rukun iman, mengilmui tentang ihsan, dan mengilmui tentang tanda-tanda kiamat. Ini adalah arkanuddin yang 4. Nah, di bidang yang keempat, di saat ditanya tanda-tanda, Nabi menjelaskan kalau wanita kelas rakyat jelata, level-level budak rakyat jelata nggak ada harga, melahirkan para raja-raja. Yang kedua, apabila engkau lihat orang miskin penggembala ternak, tidak beralas kaki, dan dia bertelanjang dada, mendadak saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam pesan Nabi ini adalah, jika itu sudah muncul, maka pertanda jarak antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis Sahih Muslim. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Kaum yang kere, miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak saja menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jawaban Rasul adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Coba kita lihat hadis yang tadi. Wanita rakyat jelata, kelas budak, level budak. Ini adalah Hijaz. Ketika itu minyak bumi belum ditemukan. Dengan kelicikannya orang-orang Yahudi dari Irak, para pedagang Yahudi masuk ke Hijaz, menipu kepala-kepala kabilah, lalu pada akhirnya berhasil menikahi wanita-wanita tempatan dari rakyat jelata dan membunuh pemilik tanah. Setelah itu, dari wanita-wanita yang mereka nikah ini lahirlah anak-anak, dan dari anak-anak ini dibentuklah dinasti Alu Saud, dan mereka yang memimpin Arab Saudi hari ini adalah keturunan Yahudi. Ini keluarga kerajaan Saudi hari ini adalah keturunan Yahudi. Lihat mereka jadi raja-raja. Padahal emak mereka adalah rakyat jelata, wanita biasa yang bahkan kelasnya kelas tak disebut apa-apa. Maka berarti zamannya zaman kita. Yang berikutnya adalah miskin, kere, dan seterusnya tadi ya. Bapak Ibu, sebelum minyak bumi dijumpai dalam perut bumi Arab, nama Arab ketika itu masih satu ya, Jazirah Arabiyah, Jazirah Arab. Saya bertanya, Jazirah Arab sebelum minyak bumi ditemukan kaya apa miskin? Hah? Sepakat? Yakin miskin? Memang iya miskin. Gurun Sahara yang luas, tanah gersang tandus yang bagaikan tak bertepi, padang pasir yang puanasnya minta ampun. Penduduknya enggak ada penghasilan andalan apa-apa. Paling banter hanya menggembala ternak. Kaum muslimin, tapi minyak bumi, ketika minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab langsung menjadi negeri-negeri petrodolar, kaya raya. Setelah itu, mereka mendirikan negara sendiri-sendiri. Terkaya di dunia nomor 1 adalah Qatar. Nomor 2 adalah Bahrain. Nomor 3 adalah Kuwait. Nomor 4 Uni Emirat Arab. Yang kelima adalah Arab Saudi. Dan yang keenam adalah Oman.
Setelah mereka mendirikan negara masing-masing, lihat hari ini tuan-tuan yang terhormat, apa yang dibuat oleh negara Arab ini di kota-kota mereka. Mereka gila-gilaan membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, standar kota dengan standar kota metropolitan Eropa, Amerika. Mereka buat. Nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat saja Arab Saudi hari ini, ya, bagaimana pembangunannya di sekitar Masjidil Haram. Yang sudah berangkat umroh haji akan tercengang melihat. Luar biasa, bahkan jam terbesar didirikan di atas gedung yang tinggi 640-an meter lebih di atas itu jamnya. Bukit-bukit hilang di sekitar Masjidil Haram, dibangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Lihat Madinatul Munawwarah, 30 tahun yang lalu kalau kita masuk, Pak, perbatasan Madinah udah nampak menara-menara Masjid Nabawi. Tapi hari ini menara-menara itu udah tenggelam. Kenapa? Dikitari oleh hotel-hotel bintang 5 mewah-mewah, tinggi-tinggi. Ibu kota Riyadh ketika Raja Salman, waktu itu masih Raja Abdullah, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur oleh Raja Abdullah untuk ibu kota Riyadh. Di tangan Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota standar Eropa dengan ciri khas gedung-gedung tinggi pencakar langitnya. Sekarang lebih hebat lagi. Jeddah, oh jangan ditanya pembangunan yang pesat di Jeddah hari ini. Ini baru Arab Saudi. Arab Saudi keok oleh negara Arab sebelahnya, Kuwait. Kuwait mengalahkan Arab jauh. Kuwait kalah oleh Bahrain. Bahrain jauh mengungguli kemajuan kota-kotanya, pembangunannya dibandingkan dengan Kuwait. Sangat banyak mereka membuat pulau-pulau reklamasi dengan gedung standar dunia, dijadikan tempat wisata, bahkan maaf ya, dijadikan ibarat Balinya Timur Tengah. Bahrain angkat tangan, angkat topi dibandingkan negara Arab sebelahnya. Uni Emirat Arab di segi kemewahan, ya. Saya diundang 2019, saya bawa istri, yang mengundang adalah komunitas Muslim Indonesia di Uni Emirat Arab, disponsori oleh duta besar di sana. 5 hari kami di sana. Di sela-sela saya dakwah, saya diajak jalan-jalan di Abu Dhabi, Pak. Mata saya melotot, terperangah, tak percaya melihat pemandangan. Benar nggak saya di Arab? Begitu canggih, maju dan jayanya luar biasa, Pak. Saya diajak ke sebuah hotel bintang 7. Harga kamar menengah ke bawah satu malam di hotel itu 125 juta, Pak, satu malam. Cuma satu malam. Dari halamannya sampai tangganya sampai masuk kami foto-foto terus ya, namanya orang kampung ya. Foto-foto karena pemandangan dari luar tuh kayak emas semua. Pas sampai di lobi di depan resepsionis, langsung kami disambut oleh pelayan. Saya didampingi ketika itu oleh guide khusus ya. Kami disambut oleh pelayan, langsung ditawarkan pada kami. Excuse me sir, would you like to drink a cup of tea please? Wah, mereka menawarkan, mau nggak minum kopi? Secangkir kopi spesial di hotel ini. Langsung saya mengatakan, no thanks. Cuma itu yang bisa, Pak. No thanks. Tidak, terima kasih. Apa kata guide saya? Terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Kenapa saya bilang? Kalau Pak Kiai iyakan tadi, bocor kantong kami. Kok gitu saya bilang? Harga satu gelas, gelasnya itu bukan sebesar ini, gelas kecil segini. Harga satu kopi gelas di hotel ini 5 juta rupiah. Loh, kok kayak gitu saya bilang? Iya Pak Kiai, karena di sini bukan sembarangan kopi. Di atasnya dikasih serbuk emas yang dapat larut dalam lambung. Memang emas murni ya, seperti serbuk tepung, diserakkan di atas kopi, dan itu dapat larut dalam lambung. Apa pikir hati saya? Untuk apa? Hari ini saya makan emas warnanya kuning, besok keluarnya sama kuning yang kuning-kuning yang lain. Harganya segitu lagi. Pengalaman ini ternyata bukan saya sendiri yang mengalami, Ustaz. Almarhum Tengku Zulkarnain juga mengalami hal yang sama. Ditawarkan juga. Dan harganya 5 juta. Untung beliau sama mantapnya menjawab dengan saya, no thank you. Sama, beliau juga cerita setelah pulang,
Pak. Di hotel itu ditawarin. Nah, di hotel itu terdapat mesin ATM. Mesin ini terbuat dari emas dari atas sampai bawah, luar dalam. Kalau dimasukkan kartu ATM oleh penduduk asli di sana, yang keluar itu bukan duit, tapi batangan emas. Ditekan, tek, yang keluar 1 kilo emas, 2 kilo emas. Luar biasa, Pak. Satu-satunya mesin ATM emas di dunia, di hotel itu letaknya di Arab. Abu Dhabi. Puas selesai di hotel sana, saya keluar lihat lagi, akhirnya dibawa kami ke Dubai. Di Dubai lebih melongo lagi. Dibawa jalan-jalan melihat mall terbesar nomor 1 di dunia. 3 hari untuk kelilingi mall itu, Pak. Saya langsung nyerah aja, nggak mau. Setengah hari udah nggak sanggup lagi. Kata beliau, kalau mau kelilingi semuanya 3 hari. Untuk apa, saya bilang. Ya. Akhirnya kami diajak ke menara, ke gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Namanya Burj Khalifah. Tingginya 828 meter. 828 meter, hampir 1 kilo, Pak. Untuk naik lift itu, pakai duit, bayar, Pak, 525.000. Satu orang. Lamanya dari lift itu sampai ke atas tuh 15 menit. Biasanya film-film Hollywood banyak buat acting di situ. Ya, James Bond-nya, macam-macam, entah apa nama-nama filmnya. Sering gedung itu dipakai. Kaum muslimin, 828 meter. Burj Khalifah. Satu-satunya gedung tertinggi nomor 1 di dunia, ternyata bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Sydney, Australia, bukan di mana-mana. Di Arab, ya. Di Arab Saudi, di tepi Laut Merah, oleh orang terkaya nomor 1 di Arab, Pangeran Al-Walid bin Talal, membangun gedung yang direncanakan lebih tinggi daripada Burj Khalifah yang di Dubai. Burj Khalifah berapa tadi tingginya? 828 meter. Nih yang dibangun di tepi Laut Merah, di Jeddah, namanya Kingdom Tower, ya. Tingginya 1,2 kilometer. Menghabiskan dana, dianggarkan 120 triliun rupiah uang kita. 120 triliun. Kayak apa? Berapa banyak duitnya itu? Kalau diberikan kerupuk Palembang, hilang kampung kita nih. Untuk membangun sebuah gedung, mungkin kita udah hampir selesai kali. Di majalah Syarqil Ausat, kami baca Kuwait juga membangun gedung di atas 1 kilometer. Kuwait. Menjelang saya pulang ke Indonesia, Konsulat Jenderal di Dubai memberikan kenang-kenangan dan hadiah pada kami. Salah satunya adalah buku sejarah Arab full color, full warna. Mewah bukunya, Pak. Berbahasa Arab, bahasa Inggris. Pas saya lihat halaman pertama, foto hitam putih Arab zaman Doeloe. Angka tahunnya di situ 1969. Al-Arabu qabla, Arab sebelum 1969. Apa yang saya lihat di situ, Pak, pemandangannya? Orang Arab sedang menghalau ternak menggunakan ranting tongkat itu, sementara masih gurun Sahara, ternak dihalaunya, kakinya saya perhatikan nggak pakai sendal, nggak pakai terompa, dan dadanya terbuka, hanya menggunakan rompi tipis, tidak pakai baju kaos dalam, tidak pakai baju, terbuka dada. Kebayang oleh kita hadis tadi, penggembala ternak miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, kan begitu tadi hadisnya. Mendadak mereka menjadi kaya raya. Kayanya karena menemukan minyak bumi, ya. Lalu mereka menjadi penguasa dan menjadi raja-raja. Mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Allah, hadis yang disampaikan Nabi terjadi di zaman kita. Apabila zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Nah, orang-orang yang memfitnah kita, kelompok cocokologi, berarti nggak boleh ini hadis dicarikan kesamaan dan faktanya di dunia nyata, ya. Biar simpan ini sebagai pengetahuan, jangan dicocok-cocokkan. Kalau cocokkan nanti jadi cocokologi gitu. Padahal kalau enggak kita
kita samakan dengan realita dan fakta yang ada. Untuk apa Nabi mengatakan tanda-tandanya adalah ini? Kan tugasnya berarti, perintah secara tak langsungnya berarti kita harus mencari kesesuaiannya. Betul ya? Jadi kaum muslimin, ini salah satu contoh. Contoh yang lain. Saat Rasulullah membawa Muadz bin Jabal. Oh ya, sebentar. Yang tadi ya, sang konsulat jenderal mengatakan pada saya, Ustadz, bulan September ini, kata beliau ya, itu 2019. Bulan September ini, waktu itu kami kunjungan kalau nggak salah tuh akhir Februari ya. Bulan September ini, di Dubai akan didirikan gedung, dibangun gedung yang ketinggiannya akan mengalahkan Kingdom Tower yang sedang dibangun di Jeddah. Kingdom Tower aja belum selesai lagi, Pak. Yang di Dubai mau dibangun lagi yang lebih tinggi daripada Kingdom Tower. Ini yang dimaksud dengan mereka yatatawaluna fil bunyan, berbangga-bangga dengan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Oke. Kita kembali kepada contoh kedua. Habis contoh ini baru kita mengambil renungan kembali ya. Rasulullah ngajak Muadz bin Jabal jalan-jalan di wilayah Tabuk. Tabuk itu panas, Pak. Negerinya tandus, bebatuan. Bukit-bukit cadas, panasnya minta ampun. Sesampai di sana Nabi berkata, Muadz, perhatikan daerah ini baik-baik. Nanti hai Muadz, kalau wilayah ini sudah turun salju, maka berarti jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat hai Muadz. Nabi meninggal, para sahabat meninggal, tabi'in meninggal, tabi'in meninggal, belum pernah turun salju, Pak. Terus terjadi pergantian generasi. 2009 pertama sekali seluruh televisi dunia memberitakan pertama sekali salju turun di wilayah Tabuk, tapi masih di bawah mata kaki. Orang-orang yang bawa kendaraan langsung berhenti dan main-main salju. Karena bagi mereka ini sesuatu yang belum pernah terjadi dan itu sangat istimewa bagi mereka. Foto-foto, lempar-lemparan salju. 2009 ya, 2010 saljunya sudah semata kaki. 2011 saljunya udah di atas mata kaki. Tiap tahun di saat musim dingin salju turun di sana. Di saat itu saya sedang umroh, Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Syuraim dalam khutbahnya menyampaikan hadis Nabi tentang turunnya salju di Tabuk dan beliau memperingatkan, hai umat Muhammad, sadarlah kalian, kembalilah kalian kepada sunnah Rasulullah, berlomba-lombalah kalian mempersiapkan diri menuju akhirat, kiamat sudah sangat dekat, lihat salju sudah turun di Tabuk. Demikian Syekh Su'ud Syuraim. Kalau kita cocokkan hadis ini dengan fakta yang ada, cocokologi lagi katanya. Jadilah sudahlah kalau gitu kita tidak peduli dengan ledekan orang yang meledek, ya. Kawan-kawan kita yang di sana itu hobi betul mereka mencari bagaimana cara untuk menjatuhkan dakwah ini. Ibarat Allah, yang paling penting bagi kita adalah meniru apa yang dilakukan oleh para sahabat dan mensikapi itu dengan baik dan benar. Sekarang Bapak tahu berapa ketinggian salju di setiap November, Desember, awal Januari, pertengahan Januari di daerah Tabuk. Sudah sepinggang orang dewasa, Pak. Tiap tahun. Kalau saya mau sebutkan satu persatu hadisnya, Bapak luar biasa akan terkejut. Apalagi dengan fakta dari 2017 sampai hari ini Arab Saudi ganti kulit dan ganti isi. Arab Saudi luar biasa mengalami reformasi ke arah negatif. Sejak Pangeran Nayef dikudeta sebagai putra mahkota resmi yang diangkat dan dibayar oleh Raja Salman, dikudeta oleh Pangeran Muhammad bin Salman dan dijadikan putra mahkota. Setelah Raja Salman meninggal nanti adalah dia. Lalu Pangeran Nayef dipenjara rumahkan oleh beliau. Sejak itu Muhammad bin Salman melakukan manuver-manuver politik dan hubungan dalam dan luar negeri dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan Islam dan membahagiakan para kufar. Pintu-pintu maksiat dibuka selebar-lebarnya. Hari ini Arab Saudi sudah bukan lagi Arab Saudi 10 tahun yang lalu. Pintu-pintu maksiat dibuka selebar-lebarnya. Apalagi di depan televisi dengan terang-terangan Muhammad bin Salman mengumumkan menolak seluruh hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia hanya akui adalah Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Hadis ahad
sahih dan sebagainya, tidak bisa diterima, tidak boleh dipakai. Saudara-saudaraku yang kami cintai, dengan ini wajar kalau hari ini kita perhatikan beliau sudah membolehkan ini, kerajaan membolehkan itu, wanita sudah nggak apa-apa lagi, nggak pakai jilbab, nggak akan dipermasalahkan lagi. Sekarang wanita berbikini-bikini di tepi-tepi Laut Merah dipersilahkan. Kemudian wanita boleh bekerja, kemudian hotel-hotel boleh dihuni oleh laki-laki wanita tanpa buku nikah, silahkan. Dan kemudian bahkan diadakan pergelaran gulat MMA wanita. Tahu gulat MMA wanita? Gulat bebas wanita, maaf ya, yang hanya pakai kacamata dengan segitiga bermuda. Pakai itu mereka bergulat, ditonton oleh ratusan ribu mata. Itu sudah boleh di Arab Saudi hari ini. Bioskop-bioskop ratusan dilegalkan, diresmikan, dan bersempit-sempit laki-laki wanita masuk tanpa muhram. Dan kita tahu apa yang terjadi di dalam bioskop. Hari ini ada acara sedikit konser musik, mengundang penyanyi India, mengundang penyanyi rock dari Paris, dari Inggris, dari Amerika, bahkan naudzubillah menyambut tahun baru, pelacur-pelacur didatangkan berbagai negara dunia dan dipersilakan orang untuk naudzubillah di Mekah ketangkap sepasang pengantin LGBT, Pak. Orang-orang muslim yang masih ada iman marah dan mengamuk. Diamankan oleh kepolisian setempat lalu dilepaskan kembali. Di Madinatul Munawwarah, seorang supir Yaman menangis, saya tak rela demi Allah, saya tak suka demi Allah, dia musuh Allah demi Allah, katanya. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Kami tanya. Tanah suci Nabi ini dikotori oleh penjahat-penjahat itu. Siapa yang Bapak masuk penjahat? Siapa lagi? Orang-orang yang sedang berkuasa sekarang di sini. Mereka membuat konser musik di tengah kota Madinah Al-Munawwarah, menghadirkan para pelacur, menghadirkan penyanyi-penyanyi telanjang di Madinah Al-Munawwarah. Maka hadis Nabi, di akhir zaman kamu akan kembali meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ya, menjelang kiamat. Itu terjadi sekarang, Pak. Oke? Sekarang kita semua mengambil ibrah dari ini seluruhnya, saudaraku. Karena apa yang digambarkan Nabi itu mayoritasnya terjadi di zaman kita. Pelajaran yang paling penting untuk kita ambil hari ini adalah kita wajib meniru sikap para sahabat saat mereka meyakini kiamat sudah sangat dekat. Apa yang kita tiru tadi, Pak? Sikap para sahabat? Apa yang kita tiru sikap para sahabat? Semangat mereka memanfaatkan umur yang masih tersedia, kesempatan yang masih ada, hidup yang masih diamanahkan Allah, mereka tak mau sia-siakan. Bagi mereka hidup ini adalah lipatan prestasi untuk menjadi pemenang di akhirat. Itu prinsip para sahabat. Para sahabat benar-benar totalitas beragama, karena sekali lagi seluruh sahabat yakin dunia tak lama lagi. Sudah selesai. Jadi kesimpulan kita dalam pengajian ini bukan buat bapak ibu lemes, habis dengarkan pengajian ini bahunya jatuh langsung. Lemes, habis itu pulang ke rumah kakinya terseret di lantai. Mas, kenapa kayak gini jalannya? Udah mau kiamat. Jangan kayak gitu. Nanti anak bujangnya yang mau taman SMU dipanggil. Nah, kau dengar ceramah tadi? Dengar, Pak. Gimana? Percaya kau tuh? Percaya, Pak. Dekat dah kiamat. Mau kuliah juga kau? Enggak, Pak. Bagus. Bukan itu kesimpulan pengajian kita. Bagi yang udah niat Januari, Februari mau nikah. Ini para bujang Yun. Udah ada niat ini? Februari atau Maret mau nikah. Dengarkan pengajian ini, buat surat langsung. Karena udah dekat kiamat, kita fokus ibadah ajalah. Nanti nikah kita pending, kalau ada rezeki di surga kita ketemu lagi. Oi, jangan begitu. Justru yang terjadi kebalikannya. Sudah dekat sepertinya. Kita harus mensegerakan kebaikan ini. Gitu. Ya, bagi para suami, colek istrinya nanti. Dek, dengar tadi ceramah, Dek. Iya. Udah dekat kiamat kan? Anak kita baru satu kan? Iya, Bang. Tambah, Dek. Ayo, gitu. Gitu. Ada semangat, ngejos. Jadi seperti kata Rasulullah kepada para sahabat, ya, besok mau kiamat, besok
pasti dah kiamat besok. Umpamanya kata Nabi. Hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam. Tanam hari ini kata Rasulullah. Besok dah pasti kiamat. Nabi masih suruh tanam biji kurma hari ini. Nabi kan tahu ya Pak ya. Biji kurma kalau hari ini ditanam 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok dah mau kiamat, tapi Nabi masih suruh tanam. Artinya apa itu? Apa artinya? Maknanya, sedekat apapun segala kehancuran, petaka, musibah, bencana, perang, kiamat, sedekat apapun beritanya, dengan tanda-tanda yang lengkap. Apa hari ini hal positif yang bisa kita lakukan, dan bermanfaat untuk Islam, bermanfaat untuk umat, walaupun manfaatnya baru mulai dinikmati 20-30 tahun yang akan datang, hari ini bisa dimulai enggak? Bisa. Mulai hari ini. Itu sebenarnya kesimpulannya. Ya. Itu sebenarnya. Makanya Pak, saya hari ini semangat sejadi-jadinya Pak. Menggarap generasi, mendidik. Dan mana yang udah hampir tamat, selesai kirimkan jauh keluar. Termasuk generasi dari anak-anak kandung dari tulang sulbi saya. Tiap tahun tambah terus, tiap tahun tambah terus. Semangat Pak, kenapa? Ke depan pengen anak-anak ini jadi ulama-ulama yang jauh lebih baik daripada bapaknya. Berapa tadi anak saya? 21. Udah ninggal 1. Itu perlu dijawab. Saya alhamdulillah dikasih Allah anak yang hidup sekarang ini 20, 11 laki-laki, 9 perempuan. Nah ini anak saya gembleng, mudah-mudahan Allah restui, Allah tolong, saya pengen mereka menjadi pewaris-pewaris para nabi di masa depan mereka. 20-30 tahun yang akan datang, muncullah ulama-ulama warasatul anbiya, mengisi kekosongan dan menambah tenaga dan energi Islam di akhir zaman. Cita-cita saya, padahal menurut kajian akhir zaman barusan ini, kayaknya nggak sempat deh, tapi saya nggak peduli. Saya amalkan hadis Nabi, hari ini bisa ditanam, walaupun besok huru-hara terjadi, langsung hari ini. Anak saya yang paling kecil, umurnya baru 5 bulan. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan, nambah lagi 1. Amin. Antum juga begitu. Ya, semangat. Oke, saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, mudah-mudahan pesan dan nasihat ini ya sedikit banyaknya menyentak, membangunkan, menyadarkan. Udahlah, kita hari ini yuk seriuslah dalam hidup yang hanya sekali di dunia ini. Toh sekali kita hidup di dunia itu pun diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kiamat udah dekat. Kalaupun bukan kiamat besar, kehancuran alam semesta, kiamat kecil, kematian kita masing-masing pasti, ya kan? Nah, ini makanya mari serius Pak. Tingkatkan keimanan kita, kuatkan akidah dan tauhid kita, perbanyak amal soleh kita sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan stoplah sudah amal salah, stoplah sudah buat dosa dan maksiat. Ma'adhanallah. Demikian mungkin nasihat dan tausiah kita yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Barakallahu fikum.